ya. Iya, di pupuk dia baru bobo isinya. Padahal kemarin bawain ini loh. Aduh dia, Apa dia? ya ampun, Bawain dia kan suka banget. dia ini aku. Jadi pokoknya selama dia sakit ya udah kita semua jadi atap penghiburnya dia. Jadi yang udah dikotekin dari mulai kaki, jempol, tangan, sampai kepala, sampai rambut dikotekin. Aduh, terus suka banget apa Sayangnya tidur ya. thank you. Ya, tapi biasanya mungkin sebentar lagi kali bangun kali. Aduh, dia pasti suka banget. Dia pasti suka gambar. Aku mau suka gambar. Kemarin aku cari langsung sama Kayon ini. Aduh, ya ampun itu banyak banget. Aduh, dia pasti gemes. Aduh, gemes banget. Makasih ya, Uncle. Dari satu SD. Dia lagi apa ya, lagi lemes terus gitu. Jadi tadi dia ya dia bangun terus minum sebentar gitu, tapi lemes gitu ya gitu. Ya terus ntar dia tidur lagi gini, terus ntar dia bangun lagi. Dia semenjak dia sakit ini pokoknya dia tidurnya jadi beberapa kali gitu. Kenapa? Panas tinggi. Jadi kayaknya sih ya ini pastilah biasa anak. Aku habis bawa dia traveling kan, aku habis bawa dia pulang kampung, aku bawa dia ke Bali. Jadi mungkin ada apalah, mungkin dia habis megang main apa, tapi katanya udah masuk mulut, atau dia makan apa masuk mulut gitu. Padahal aku sih biasanya udah menjaga banget ya, makanan semua aku masak sendiri buat dia gitu. Cuma tetap aja namanya anak kecil megang ini main itu segala macam terus masuk mulut. Ya udah gitu, terus demam tinggi kemarin udah sempat sampai dia itu segala aku korupsi dulu. ya gitu deh, udah nggak inget aku ya pun namanya. Ya aku rasa semua ibu sama ya kayak namanya anaknya sakit udah pastilah nggak tidur, udah pastilah nggak mikir yang lain, nggak mikir mandi, nggak mikir apa, dan dia kan memang nemplok terus gitu. Dan emang kebetulan sekarang ini yang benar ya udah aku ganti-gantian lah keluarga bantuin nemenin di sini, terus mama, terus kadang-kadang teman sahabat-sahabatku ganti-gantian aja gitu. Aku sendiri hari ini rasanya tadi udah bangun udah berapa hari ini udah rasanya udah yang tahu kan gimana rasanya udah berapa hari nggak tidur, udah berapa hari rasanya juga stres mulu ngeliat kayak begini, kayak abis sport mental gitu ya. Aku bangun jadi bangun tadi tuh rasanya udah ya Allah, dan jangan sakit kok, nggak boleh selalu minum vitamin semua lah pokoknya gitu. You are shit Mina. Dan semua kekuatan kamu di sini ternyata. Iya betul. Kamu bisa ngelewatin ya. Aku nonton mediasi kemarin. I know it's not easy for you both, for Jen, for you, and for your family, but Iyalah. Aku tuh kemarin berasa kayaknya udah that was like bangun tuh kayak Allah, aku begini banget harinya. Tuh aku lihat anakku ini infus, terus ngeliat dia tuh lemes banget, lemah banget gitu. Terus udah gitu aku juga harus ninggalin dia. Pada saat ninggalin dia tuh alasannya adalah untuk datang ke sidang perceraian gitu. Jadi berkali-kali aku tiap kali ngomong, berkali-kali aku ngomong sama dia, aku sendiri, aku nggak mau nangis depan orang, jangan bareng buat aku nangis. Aku nggak mau, aku masuk TV ngomong dan aku nangis. Aku nggak mau, karena aku nggak mau mamahku ngeliat aku nangis di TV. Aku nggak mau keluarga aku dan mereka semua juga pasti sama sedihnya sama aku nggak mau mereka ngeliat aku nangis. Aku nggak mau sahabat-sahabatku yang ikut sedih. Aku nggak mau anakku pada saat nonton TV saya kira lihat aku nangis karena dia ya spesial gitu. Jadi kayaknya tapi gimana ya, kalau ada mau kadang-kadang ya kayak gini gitu ngomong nggak ada perceraian yang sedih deh. Iya. Mungkin yang nggak sakit tuh nggak ada. Iya. Tapi yang bikin kamu bisa tampil setegar kemarin itu apa sebetulnya selain dia? Ini wearing kacamata besar, kita lihat teman-teman tenang banget loh, bandingkan dengan sebelumnya gitu. Enggak, itu kacamata besar aku hanya lepas pada saat aku di depannya Bapak Hakim. Pada saat mediasi di depan, di saat aku tahu aku dalam ruang sidang gitu ya, aku harus menghormati, aku lepas kacamata dulu. Itu semua aku pasang karena apa? Aku nggak mau orang lihat aku nangis. Aku dari mulai perjalanan dari sini ya menuju ke sana, balik lagi ke sini, itu nggak berhenti sebenarnya di jalan aku
Gura nangis dan aku bilang semua aku berangkat kan sahabat-sahabatku ada, aku bilang lihatnya aku akan pakai terusin kacamata, bilang gitu. Karena apa? Karena gue gak mau orang lihat gue nangis, aku bilang gitu. Dan benar-benar hari itu aku gak berhenti. Apa yang bikin aku kuat, Allah lah, udah aku gak tahu. Karena kayaknya rasa-rasanya untuk bangun dan untuk bisa dicekin kaki keluar dari meja aja itu kayaknya udah nggak keangkat kakiku tuh nggak keangkat tuh keluar dari sini gitu loh. Sebelum aku berangkat ke sana tuh aku dari mulai bangun pagi dia masih belum bangun sampai dia bangun sampai detik sebelum aku berangkat tuh nggak berhenti nangis. Just berasanya kayak berasa kayak too much gitu yang kayak gitu. Itu hari ini selesai dia ketemu Jerry. Oh, kamu masih datang kemari? Iyalah dia jenguk gitu, malam juga dia datang, dia jenguk Shakira juga gitu. Di sela-sela pekerjaannya dia kemarin dia juga sempat datang ke sini untuk lihat Shakira gitu. Ibunya juga datang ke sini juga ikut nungguin, ikut jenguk gitu. Tapi dia nggak tanya, mungkin anak umur hampir 3 tahun tapi nggak mungkin mereka dia nggak peka ya. Ya pernah waktu itu kan kita udah mulai nggak serumah kan gitu. Karena nggak serumahnya nih bisa betul. Terus abis itu kita 3 bulan belakangan bisa rumah gitu. Pernah kayaknya mungkin dia mimpi kali ya, jadi dia tiba-tiba dia udah tidur. Biasanya kalau dia udah tidur sebagaimana ibu-ibu yang lain, anaknya udah tidur, ibunya biasanya bangun nonton TV, lihat medsos ya kan kalau kita belum ngantuk. Terus tiba-tiba dia tidur, tiba-tiba dia bangun, papa gitu. Terus aku kaget pas aku dia ngomong kayak gitu kan, takut peluk dia, kenapa gitu. Terus dia diem dulu, papa begitu. Terus aku bilang, oh papa kerja, aku bilang gitu. Terus dia tahu lagi main jenguk dengan rasanya mana ya kan? Aduh nggak tahu deh Sebetulnya gini kan, sekian cerita yang beredar di pemberitaan. Aku kenal Jerry, aku kenal semuanya. Shock, pasti shock. Ya maksudnya Dia kan bukan orang yang gampang cerita sama orang. I know dia cerita nggak introvert banget. Dia nggak akan sharing pribadinya pada orang lain. Orang selalu pikir aku itu ekstrovert karena aku banyak ngomong ya. Aku selalu gitu, padahal sebenarnya nggak. Betul. Things for myself gitu. Aku lebih senang dengerin orang cerita daripada aku cerita. Hanya ke beberapa orang yang dekat banget aku biasanya mau cerita lebih, tapi nggak lah, selama aku masih bisa keep itu aku keep itu. Yang penting kenyataannya adalah aku selalu bilang ini, aku kepada diriku sendiri, karena ini buatku ini mantra gitu. Aku selalu bilang sama diriku sendiri, aku tahu aku sudah berusaha semaksimal mungkin, aku tahu aku sudah memberikan segala yang terbaik semaksimal yang aku bisa bikin untuk mempertahankan ini gitu. Kalau sampai akhirnya jadi tidak sesuai dengan apa yang bagusnya terjadi gitu, tidak bisa dipertahankan, ya udah gitu, berarti karena memang jalannya begitu. Karena paling tidak aku sudah melakukan yang terbaik, sudah mempertahankan. Mama juga masih minta kamu tuh berpikir sekian bulan lamanya sebelum memutuskan ini. Bahkan sampai waktu mediasi kemarin di depan hakim pun akhirnya kamu bilang saya udah aku masih bilang begitu juga pada saat itu. Dan mama juga yang terus-terusan untuk masih terus berusaha untuk kalau bisa jangan gitu. Karena pemberitaannya kan banyak, sampai ada tunjangan dan lain-lain itu. Ini
luar semua itu kan membuat orang ini apa sih sebetulnya. Iya. Tapi kita break dulu, kita kembali saat lagi bersama Gina dan Syakira. Ngobrol kita sama-sama hanya biasa. Ini lucu ya, yang saya pegang ini berapa hari rumah sakit ya? Dia hari kelima ini. 5 hari rumah sakit, dia ulang tahun tiap hari. Bisa dia pakai. Lucu banget, ini lucu banget. Ini dia sakit, mungkin kamu lebih sakit lagi jadi rasanya. Rasanya udah deh, dia sakitnya mungkin 5, aku sakitnya rasanya 10. Rasanya tiap hari udah doa aja sama Tuhan, Allah udah dong, itu udah pindahin aja ke aku deh gitu. Apa ada jalan tifus atau apa sebenarnya? Ya kayaknya mungkin ada kesananya kali ya, karena itu karena dia sering ngeluh sakit perut gitu, terus memang dia panasnya tinggi terus dan tingginya tuh yang tinggi gitu, dan sempat di hari kedua setelah masuk antibiotik kok apa namanya bakterinya itu kok nggak kayak resisten gitu, jadi mesti tambah lagi obatnya gitu. Masih rasanya melihat dicucuk ininya, terus diambil darah, terus minum obat, terus dia juga lemes gitu. Sampai infus kan? Sampai baru dilepas kemarin gitu, baru dilepas. Bu dia tadi mungkin datang belum ya? Belum bobo, dia tadi sekarang dia bobo. Biasanya kalau kayak gini tidur siangnya bisa dia nggak terlalu lama bobonya. Tapi gini, tadi aku sempat ngobrol tadi di awal pemberitaan yang ada kan, apa ya, namanya perceraian kan nggak mungkin. Siapa sih yang mau cerai ini? Iya. Yakin benar nggak mungkin, jadi sama mungkin pendapatnya. Cerita yang beredar bahwa Jerry memberikan angka sekian sejumlah miliar untuk anaknya, sampai dengan 1,5 M, kemudian tiap per bulan 7 juta lebih. Itu memang begitu atau memang cerita yang berapa sebetulnya terjadi apa? Lah kalau itu sih hanya cuma masalah tanggung jawab aja. Iyalah gitu, sebagaimana aku juga bekerja, jadi aku juga punya tabungan buat dia gitu, dan tabungan yang siapin buat dia tuh niatanku adalah yang tabunganku sendiri ya, yang buat dia itu nanti buat dia kali nanti dia mau kepengen buka usaha, nanti dia udah dewasa buat modal dia kerja, kali nanti dia kepengen kuliah di mana gitu, kali dia kepengen ya pokoknya inilah buat dia lah nanti dia pada saat dewasa gitu, dan itu yang diberikan Jerry juga kepada dia kemarin gitu. Aku juga jadi memang tidak ada keharusan apa-apa ya? Itu spontanitas orang tua aja. Itu iya, itu hanyalah bapak pada anak, ibu dan anak kayak gitu. Betul, nggak ada. Banyak juga pertanyaan biasanya selalu, kalau gini gimana? Nggak ada kalau gini. Karena kalian memang mulainya dengan cinta, nggak mungkin seperti itu ya? Nggak ada. Memang nggak mungkin lagi. Unfortunately enggak, memang udah ya sekarang ini aku istiqoroh. Aku kebetulan kemarin itu kan baru habis bulan Ramadan, dan pada saat media mulai tahu, masyarakat mulai tahu itu di saat bulan Ramadan. Sebelum itu kan sebenarnya aku sudah masukkan ya, cuma kayaknya pas sebelum publik tahu itu rasanya aku masih bisa pretend gitu. Tadi kamu sempat bilang pada mama kalau nggak salah, kalau memang perceraian terjadi, kalau boleh jangan sampai terlalu banyak tentang ini. Iya, aku mau bisa nggak sih kita mesti diem aja lah, nggak usah ada orang yang tahu gitu. Sebenarnya nggak bisa. Especially kan juga. Iya gitu, tapi kan sebenarnya pengennya begitu, aku tadi lah gitu. Karena ya it's painful gitu, ngapain membuat itu jadi, itu tidak membuat jadi less painful kan dengan menjadi orang banyak yang tahu, terus jadi proses kalau Jerry minta kembali dengan segala macam yang mungkin yang ketidakcocokan dalam tanda kalian yang menyebabkan ini, mungkin dicari jalan yang paling tengah, yang paling demi anak. Kayaknya nggak mungkin. Ya
Allah kalau mau bikin apapun, Allah punya kuasa. Do you still love him? Aku udah gak mampu istilahnya, maksudnya aku sampai detik ini aku mantap dalam hati, aku bismillah, aku berdoa insya Allah, ya Allah udah jadikan ini memang betul jalan yang paling baik buat kita semua gitu. Tapi sekarang ini aku udah nggak mau mikirin lagi aku gitu, nggak, udah ini this is the time, udah saatnya aku adalah orang terakhir yang harus aku pikirin gitu. Ada dia, ya karena ada mamaku yang walaupun aku bisa lihat dia berusaha untuk mempertahankan sampai pertama kali dia adalah orang pertama yang aku kasih tahu. Pada waktu kita memutuskan itu aku telepon mama langsung, aku bilang, mah aku lagi sibuk nggak? Enggak, dia lagi di Jawa Timur waktu itu. Sempat sakit jantung, jantungnya nggak enak. Itu benar ya? Karena stres, karena segala macam sampai segitunya ya? Ya itu kamu takut kali kan pada saat itu kan? Iya, itu sesuatu yang terjadi padaku tahun lalu yang aku juga nggak tahu apa sebabnya, dan alhamdulillah semakin kesini juga aku merasa itu semakin baik, dan aku nggak ngerti itu datangnya dari mana, apa sebabnya aku nggak ngerti gitu. Tapi pokoknya dari tadi, jadi aku nggak boleh lose grip nih gitu. Aku harus pegangan terus, aku harus jaga terus semuanya gitu, karena aku punya orang-orang yang harus aku jaga terus. Mamaku tuh kan udah sepuh gitu. Aku juga ngasih tahu dia waktu itu juga dengan segala sejuta ketakutan. Meskipun di wajahnya nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan sama sekali. Pada saat aku bilang, mah kayaknya tapi aku harus sampaikan bahwa kayaknya aku harus divorce, harus cerai. Itu mama nangis langsung. Dan selama 1 minggu setelah hari itu aku ngomong sama dia nggak pernah berhenti nangis, terutama saat dia ngomong sama aku. Di situ aku sadar bahwa nggak bisa, iya gitu, nggak bisa. Aku nggak bisa sekarang ini, nggak boleh, bukan saatnya aku jadi egois dan minta semua orang untuk aku harus bisa, ya aku harus bisa berdiri, dan aku harus bisa make sure orang-orang di sekitar aku nggak apa-apa, orang sekitar aku jangan terbayang nanti hidup tanpa pasangan. You've been through a year ya, yang ketidakcocokan ini, tapi dengan wujud yang akhirnya konkretnya bahwa kalian nggak bersama lagi gitu. Aku pernah melihat ibu, karena posisi sekarang udah ada anaknya, jadi aku cuma pernah melihat ibuku melakukan itu kan selama bertahun-tahun. Ada contoh yang kuat ya, aku pernah lihat melakukan itu, dan aku benar-benar melihat dia melakukan waktu itu dengan segala tenaganya dia, istilahnya itu kepala buat kaki buat kepala gitu. Dan ya aku tahu itu nggak akan mudah, tapi ya itu sekarang itu yang harus aku jalani. Apapun pahitnya itu ya, yang harus kamu lakukan. Kalau kamu strong, dua-duanya strong, semua strong, tentu orang yang lain melihat kan juga paling enggak kalian bisa strong untuk semua. Dia udah bangun ini, anak cakep ini udah bangun ya. Coba lagi. Ntar kalau udah bangun kan nyamperin bawahnya loh. Yang kamu suka kan, nanti di warna-warna kayak gini ya, kayak biasa saya kira bikin mama ya. Warna polish. Tuh, mana ya? Coba kita lihat ya. Warna polish. Coba kita lihat ya. Punya warnanya pink. Look at this. Warnanya bagus sekali. Coba ibu mau coba. Si ibu nih. Panggilnya pakai ibu ya? Iya, ibu. Nah, ibu mau coba. Nggak pernah tahu nanti namanya. Ibu cobain. Asik. Dia paling suka ini. Beda ini. Oven nyariin. Coba ya, ibu coba di ibu apa di Syakira nih? Asik banget dulu. Iya, lihat ya. Wah, bagus sekali. Ini fuchsia aja gitu. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus lah. Bagus nggak? Dia baru bangun. Ya, dia baru bangun, masih belum ngumpul nih. Iya. Tah. Assalamualaikum. Ada Mas Alfi. Lagi nengok si kecil nih sama
saya. Manggil apa sih? Apa? Salim Mama Uci. Kamu juga salim. Iya. Kenapa? Pasti nggak enak. Masih lemes saya. Biasanya udah joget. Biasanya udah joget gini. Udah mau istirahat ya? Nah, gimana hari ini? Ya, kamu Mungkin udah di ini ya? Udah dicopot ya? Ininya infusnya ya? Udah ya, tadi kan dia bilang tangan apa nak? Tangan apa? Tangan robot tuh. Tangan robot. Tangan robot. Udah cembuh robotnya udah. Ya udah, begitu istirahat dulu ya. Iya. Ya, saya kira sini dimain-main Ngobrol dulu sama ada yang gambar-gambar tadi ya. Iya, enggak. Ya udah sini ya. Ya, langsung ke sebelah dulu ya. Iya ya. Sini Iya dulu ya, Nak ya. Ya. Bye. See you. Nanti manggil ya. Iya. Nih. Oh, bring this here. Mudah-mudahan doyan juga. Bye-bye. Thank you. Iya. Ini bagus banget. Ayo, Iya. Wah, lama kita nggak ketemu ya. Iya, aduh. Mama Emil Iya, udah iya. kayak teman langsung atau ada ibu juga. Kali kita nggak ketemu ya, masih terakhir. Ya, paling ketemu untuk ngobrol. Iya. Sehat, Mom? Ya, alhamdulillah, beginilah tiap hari. Jadi udah lebih tenang mungkin suasananya ya. Sebetulnya Bagaimana? tenang, cuman sekarang lagi bagaimanapun ya. Biasanya kan orang tua itu begitu Mas, kalau anak sakit satu, orang tua pasti merasanya sakit dua, gitu. Jadi buat saya melihat Sama kata-katanya Dena tadi. Kalau anaknya sakit satu, orang tuh baru bilang sama mama tadi. Ternyata kata-kata kalimatnya sama. Kalau anak sakit satu, orang tua merasa sakitnya dua. Gitu loh. memang seperti itu, dan itu saya rasa bukan hanya saya ya, semua ibu seperti itu. Tapi seorang Mama Emilia Contessa terlihat sangat tegar meskipun cobaan cobaan yang tidak ringan ya, kalau kita boleh bilang ya. Tidak ringan sedang menimpa Dena. Di setiap sholat saya, di setiap hari, Allah yang lihat saya menangis tidak ada henti-hentinya. Artinya kadang-kadang apapun yang ada di diri kita tidak perlu orang tahu. Dan khusus buat Dena, kalau saya tidak tegar, maka dia akan jauh lebih terpuruk lagi. Tapi kan biasanya dalam sebuah kasus perceraian tentu orang tidak ingin yang paling baik lah untuk kedua pihak. Pasti. Nah, menghadapi gambaran yang akan datang ini dengan sidang mediasi dan lain-lain yang sudah bisa kita tebak kemana arahnya. Mama Emi? Enggak, saya selalu mempersiapkan Dena, dan itu pun sejak awal dari tahun lalu. Saya bilang serahkan hidupmu kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan sebagainya. Serahkan, istikharah, supaya yang memutuskan lagi nanti bukan kamu, tapi Allah yang memilihkan. Itu adalah yang terbaik. Yang kedua adalah jangan terlalu cepat. Memang proses sedih, ambruk, terpuruk memang harus dilewati, tapi jangan terlalu lama, karena hidup ini kan terus berlangsung gitu. Dia kalau ambruk bagaimana dia bisa Syakira dan lain sebagainya. Jadi saya bilang ya sudah, mulai harus sekarang ini saya nggak bisa ngomong apa-apa, ini memang lagi titik nadirnya dia gitu ya. Tapi nggak ada yang dilakukan lagi dari pihak kedua orang tua nih. Kalau anak kan sebetulnya Iya. Mungkin untuk saya begini, nyambungnya nih gitu loh. awalnya memang saya coba untuk membuat, karena ya kita lah tradisi kita gitu. Kalau ada anak-anak problem, Dan orang timur kan pasti gitu kan. Pasti orang tua itu coba, yuk kita ngomong, yuk kita kumpul, apa yang kita bisa lakukan, coba kita damaikan. Saya juga seperti itu. Tapi pada waktu itu saya seperti bertepuk sebelah tangan, istilahnya seperti itu. Ya sudah, itu untuk saya ya manusia itu kan ya ada ininya juga kan gitu, ada yang namanya Like you did try once ya. Saya udah coba satu kali, jadi Ternyata mungkin kan. ya seperti itu. Walaupun saya melihat semuanya baik, jadi besan saya baik, ada abang-abangnya semua baik gitu, Jerry juga baik gitu. Cuma mungkin kita beda custom aja gitu, nggak ada masalah. Semua Saya hanya berpikir semua ada yang mengatur gitu, Allah yang mengatur. Jadi mungkin memang sengaja karena tidak ada kejadian yang kebetulan kan, semua sudah diatur. Ya mungkin memang harus seperti itu. Dan saya hanya berpikir sama anak saya bilang, coba anak,
berpikir mungkin ini Allah dalam rangka menyelamatkan kamu dari sesuatu yang mama tidak tahu apa gitu. Dan kamu pikirin apa sekarang? Kamu sih diam tenang, tapi kamu tidak setenang itu. Aku lihat dari tadi meskipun ngomong, kamu tenang, tapi kamu something cross in your mind. Ada apa sih gitu loh yang kamu pikir, apa lagi gitu loh. Kan sidangnya udah kamu jelas apa yang kamu inginkan, dua-dua juga inginkan yang sama, dan tinggal prosesnya akan nanti bagaimana. Terus memang hak asuh dia nggak kepingin. Aku yang pegang hak asuh, dan itu udah aku bicarakan dari awal sekali. Dan ada itu yang paling penting, hak asuh itu aku yang. Kalau Jerry menginginkan waktu bertemu lebih lama dengan anaknya, kamu tidak mengalami? Nggak masalah. Aku juga udah bilang anytime, jadi aku nggak batasin, mau ketemu sekali seminggu, 2 kali seminggu, terserah, nggak masalah. At beginning it looks simple, biasanya ya. Tapi kalau nantinya udah kepikiran panjang bagaimana nantinya? Udah nggak bisa, nggak mungkin sekarang ini energinya memang belum nyampe ke situ, Angka. Jadi memang sekarang ini tadi Angka pada saat Angka ngomong tuh Angka sedang memutus. I know. Aku lihat matanya muter. Sejuta hal yang lagi crossing di kepala aku yang aku juga nggak bisa tangkap satu-satu gitu. Aku nggak tahu apa, tapi ya itu sibuk aja Shakira ini itu apa segala macem gitu. What's next apa segala macam gitu, yang aku tahu maaf banget nggak semestinya aku pikirkan di saat sekarang aku lagi ngobrol sama Uncle gitu. Cuma tapi ya begitu gitu, itu pas aku ngomong begitu aku kayak stop semua dan apa tadi kita nggak tahu Uncle. Memang rasa-rasanya hari-hari ini aku masih udah deh, yang penting hari ini berlalu dulu dengan baik gitu. Aku bisa melalui hari ini dengan baik gitu. Jadi ya masih begitu, Angka masih belum ada rencana panjang. Ya, cuma memang udah tahu bahwa kamu bakal sendiri, single parent gitu ya. Bakalan bekerja. Iya, itu yang jadi prioritas. Jadi yang pertama kali langsung di kepala itu pada saat kita status baru loh, hati-hati. Iya, kadang-kadang status baru nggak semuanya bisa terima dengan status itu. Betul. I mean, you have been through. Dan mungkin ada role modelnya. Dan itu pasti banyak yang nggak enaknya juga gitu. Jadi tapi langsung itu prioritas. Jadi prioritas Shakira, saya harus bisa, ini tanggung jawab saya kepada Allah, harus bisa pesanin dia, didik dia gitu. Dan saya langsung di kepala tuh aku langsung saya kepengen dia jadi anak yang, dia harus jadi anak yang solehah. Saya harus bisa bawa dia jadi anak yang solehah. Saya harus bisa bawa dia jadi anak yang mengerti bersyukur. Saya harus bisa bawa dia jadi anak yang namanya kan Shakira. Betul, namanya itu Shakira. Syakur ya, bersyukur. Saya harus bisa bawa dia jadi anak yang sukses di rumah tangganya. Status baru tentu tidak mudah ya. Pasti. Tapi enggak lah, kalau kita memang bisa menjaga diri, bisa menjaga sikap kita, ya saya rasa pandangan negatif orang juga akan kurang lah gitu. Iyalah gitu. Tergantung Dena juga. Harapan Mama Emil ke depan untuk Dena, Shakira dan juga Jerry. Mudah-mudahan Allah hanya memberikan yang terbaik untuk Dena, untuk Shakira dan untuk Jerry. Dan saya kepingin Dena sekalipun dia menjadi single parent, dia akan menjadi orang yang kuat, yang punya pekerjaan yang baik, kemudian dia bisa mendidik anaknya dengan baik. Itu aja dulu yang mungkin ya, yang paling jauh ke depan yang ada depan mata aja dulu sebetulnya yang kita hadapi. Karena manusia kan suka mikir ke lompat dulu, padahal kita bukan mapas. Betul. Oh, itu ada poin. Nah, itu tuh kekuatan di situ mungkin ya. Tidak usah terlalu jauh-jauh lah berpikir, Saya pengen Shakira cepat sehat lagi, cepat lagi kembali kuat seperti sedia kala. Saya kepengen semua ini cepat selesai, cepat lewat. Saya kepengen semakin kuat menjalani ini. Saya kepengen jadi orang yang lebih pintar lagi, bisa mensyukuri apapun yang Allah udah tetapkan, karena itu pasti semua yang dikasih ke saya yakin pasti yang udah terbaik dan paling baik. Dan setelah nanti keinginan kalian berdua, Jerry dan Dena,
seandainya dikabulkan oleh hakim dan ketok palu sudah terjadi, yang dirasakan nanti itu apa? Legakah atau justru akan tertekan? Ya mungkin nggak tahu ya, tapi mungkin rasa-rasanya kalau aku berusaha untuk bayangkan, mungkin sedikit itu sedikit ini kali lega, karena mungkin ini bukan proses yang enak. Prosesnya tiap hari aku doain, ya Allah deh, jangan lama-lama deh proses ini gitu. Nggak enak prosesnya setiap hari, day by day, bangun tidur untuk mengetahui bahwa oh ya bangun, conscious mind langsung bilang oke, gue lagi going through, melewati ini dalam hidup gitu. Jadi mungkin ada itunya juga, dan pasti akan ada apa, tuntutan terhadap diri sendiri, itu pasti udah ada, pasti akan ada gitu, bahwa oke, berarti from that moment, from that second, resmi saya seorang single parent, seorang single parent gitu ya. Mau nggak mau kan pengalaman itu belum ada ya, tentu betul. nggak kebayang kan kayak apa gitu kan. Dan semua diberikan yang terbaik ya buat semua pihak ya tentunya. Amin. Untuk Dena, untuk Jerry dan buat semuanya. Ya. Dena terima kasih banyak. Mama terima kasih Mas banyak Alvin, juga. terima kasih Kita sekali. udah dikasih kesempatan Terima untuk kasih. besok Syakira Ya, datang di terima kasih. Kemang Medical Care ini. Yang melihat si kecil lucu banget, bangga semua kita juga senang. Dan buat sahabat-sahabat saya juga dalam proses menuju sesuatu yang lebih baik lah buat semuanya. Doa kita juga mudah-mudahan yang terbaik buat Jerry, juga buat Dena, Emil dan semuanya. Amin. Be strong semuanya ya, karena ada reason pasti kenapa begini dari Allah. Kita percaya itu aja. Ya. Pemirsa, pada kesempatan sama di lokasi yang berbeda, saya juga mendatangi sahabatku yang lain. Saya hadir datang ke studio foto Jerry Arum, sahabat saya, dan sekarang sudah bersama Jerry. Hai Jer, sehat ya? Sehat, terima Barusan kasih. kita nengok Syakira sama Dena sama Mama Emil. Ya, Udah mulai sembuh ya? ya, udah bisa loncat-loncat lah. Hari kelima dia udah bisa ngobrol. Pada katanya sebelumnya agak apa namanya diinfus kan? Iya, Kayak gitu. kasihan sih. Dan juga lebih enak kalau kita datang, kayak gitu lah. Kita masih tidur itu datang. So banyak banget pembicaraan tentang Jerry, tentang Dena yang ada yang ini, ada yang itu. Waktu sidang kemarin kelihatannya kalian berdua anteng banget, tenang. Kok bisa segini tenang ya Jer? Sebenarnya Vin, karena Atau biasa kemarin saya lihat kan? ya betul. Karena memang pada dasarnya kita itu berusaha menyelesaikan semua problem kita itu kan dengan baik-baik. Sehingga pada saat memang akhirnya kita memutuskan langkah ini yang kita anggap terbaik untuk keluarga kita, itu juga dilakukan dengan kepala dingin dan secara dewasa, dan tetap dipenuhi dengan kasih. Jadi memang nggak ada yang dibuat menjadi sebuah permusuhan, sehingga komunikasi kita juga tetap lancar, ya kan. Pada saat sidang ya kita tetap menjadi diri kita sendiri, yang memang satu sama lainnya tetap baik-baik gitu. Tapi kalau nggak ada pertikaian, tidak ada perseteruan, sebetulnya apa yang terjadi di antara kalian? Kalau kita lihat ya, salah satu pasangan yang paling harmonis sih kita bisa lihat. Ya kan, di pemberitaan. Saya sebagai teman juga terus terang kaget JR gitu kan, gitu melihat kalian happy semua. Tiba-tiba ada pemberitaan ini, dan 1 tahun sebelumnya udah sempat pisah satu rumah, tapi pisah tempat, tapi atas satu bawah. What happening sebetulnya gitu loh? Pemicunya apa? Karena di sosial media, bahkan di pemberitaan, ujung-ujungnya selalu lari ke Jerry nih. Ya, Jerry as a man gitu ya. Ada orang ketiga, melakukan ini itu segala macam. Coba kita mau tanya Jerry, if you don't mind gitu ya, gitu. Sure. Mungkin karena begini, pertama kan memang dari segala pemberitaan itu
kan gue sendiri kan nggak pernah angkat bicara Vin sama sekali. Belum pernah kalau saya lihat ya. Belum pernah sama sekali gitu, karena menurut gue memang nggak perlu gitu, sehingga pemberitaan itu mungkin jadi kurang proporsional atau bagaimana, dan itu nggak pernah gue tanggapin kembali gitu. Dan jadinya bisa jadi itu juga sebenarnya dipicu oleh kebetulan ini ada kasus di mana ada akun BBM yang selama 1 tahun lebih ini aktif menjadi jari aurum palsu. Oke. Yang banyak melakukan flirting ataupun penggodaan kepada kaum perempuan, kepada model-model, dunia fotografi dan segala macam, yang mana mungkin itu telah membuat persepsi baru di banyak masyarakat yang bergerak di lingkungan gue ya, bahwa wah Jerry ini macam-macam nih sekarang gitu, tanpa mengetahui bahwa akun palsu ini yang pinnya itu 5 sekian ujungnya 6 ya, itu ternyata bukan Jerry. Itu juga mungkin memberikan sumbangsi mengenai persepsi masyarakat akan perceraian kita. Tetapi sudah ada pada saat ini terjadi atau memang sebelum-sebelumnya udah mulai intens? Udah intens dari 1 tahun lebih yang lalu, dan itu sebenarnya sudah berpuluh-puluh teman-teman yang menyadari bahwa ini bukan Jerry nih. Itu udah menyampaikan ke saya. Berarti kalau berpuluh-puluh udah menyampaikan, yang nggak tersampaikan kan beratus-ratus. Dan itu mungkin mempunyai sumbangsi terhadap persepsi yang menurut saya keliru ini. Nah, sedangkan untuk saya, ya gua dan Dena sendiri, masalahnya itu adalah memang simply ketidakcocokan kita. Nah, sedangkan untuk saya, ya gua dan Dena sendiri, masalahnya itu adalah memang simply ketidakcocokan kita di dalam bagaimana kita menyikapi, melihat bagaimana kita seharusnya menjalankan perkawinan kita sehari-hari. Kenapa baru datang sekarang ketidakcocokan itu ya? Itu juga jadi pertanyaan yang muncul ribuan kali sih. Untuk tipe kalian ya, orang yang open minded dan tidak suka buka sana buka sini, lebih enak berdua terus. Nah, itu kan agak. Nah, ini kenapa tiba-tiba bisa begini? Mungkin karena begini ya, kan hidup itu kan terus berubah nih. Kita menghadapi situasi yang berbeda dari kita misalnya waktu masih pacaran, menikah berdua aja, dengan kemudian kehadiran si kecil Syakira ada di antara kita, dan itu mungkin menciptakan kebutuhan ataupun cara menjalani hidup yang mulai berubah sesuai dengan situasi yang kita punya saat itu. Dan perubahan ini kan kadang-kadang mungkin membuat misalnya gue ke arah mana, Dina ke arah mana gitu kan, preference mana gitu. Iya, betul. Dan bila memang ternyata itu tidak berhasil kita selesaikan, kita temukan komprominya, ya akhirnya kan terjadi ketidakcocokan. Berarti bukan karena orang ketiga? Bukan karena orang ketiga. Dipastikan itu ya, bukan orang ketiga. Karena orang bilang orang ketiga, selalu dari pihak Jerry, kita mendengar itu. Iya. Ini financial problem? Enggak. Ada yang bilang juga begitu kan? Iya, betul. Financial problem sama sekali tidak. Karena dua-dua dari entertainment industry. Betul. Ya kan? Dan dua-dua berkecukupan lah untuk menafkahi gitu kan. Dan sehingga saat ini Dena adalah salah satu perempuan yang paling mandiri secara finansial yang pernah saya kenal dalam hidup saya. Jadi memang secara finansial kita cukup lah, nggak berkelebihan, tapi cukup untuk kita, untuk keluarga kecil kita. You still love her? Siapa? Dena. Yang pasti sampai gue menghembuskan nafas terakhir nih, gue pasti akan menyayangi dia, karena gimana pun Dena adalah ibu dari anak gue kan, dan itu membuat dia akan menjadi family selamanya. Kalau seandainya nanti hak asuh ada pada Dena, ya, ada
perjanjian kalian untuk boleh ketemu dan lain-lain ataupun membatasi hari ketemu nggak? Udah sampai segitu nggak? Karena kalau saya lihat berdua bukan tipe orang yang ngalir aja, tapi udah dipikirkan semua dengan matang ya, kelihatannya ya. Dari segi apa mau menuntut cerai dan lain-lain itu semua udah jelas gitu. Nah ini dengan hak asuh anak juga udah jelas juga. Iya, hak asuh anak secara logis dan natural memang jatuh ke ibu Dena dalam hal ini, dan gue sama sekali I have nothing against that ya. Tapi gue memang diberikan izin untuk menemui Syakira sedikitnya sekali seminggu, dan gue yakin Dena juga menyadari bahwa Syakira itu figur. Iya, gimana pun walaupun sebanyak apapun orang yang menyayangi dia di tempat dia berada, iya kan, dia tetap harus perlu kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan gue yakin Dena nggak akan menghalangi itu. Satu pertanyaan terakhir penutup, nggak melihat ke depan kalau seandainya ini mungkin rujuk kembali? Ya sulit ya untuk dikatakan, Vin. Memang kalau gue sih belajar dari apa yang udah gue alamin hingga saat ini, you can never predict the future. Ya kan, kita siapkan semua sebaik-baiknya, kita coba jalankan semua sebaik-baiknya, hasilnya bisa jadi nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Oke, Jet, terima kasih banyak. Terima kasih kita cuma doain